Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadanti. NIM saya 12020723887. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum laut secara singkat. Pengertian garis pangkal menurut Ancelos 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah perairan tersebut. Garis pangkal biasa, normal baseline, yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Garis pangkal lurus, yaitu garis terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Garis pangkal penutup. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara, sungai terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Garis pangkal lurus kepulauan. Pengertian perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman, antara lain: yang pertama, teluk, sungai, kanal, muara, dan pelabuhan. Hak negara terhadap perairan pedalaman. Yang pertama, dengan memasuki pelabuhan negara asing, suatu kapal dikatakan telah meletakkan dirinya ke dalam yurisdiksi negara pantai tersebut. Yang kedua, dengan demikian negara tersebut dapat menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dan semua yang ada di kapal tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik yang akan timbul berkenan dengan kapal perang. Yang ketiga, tetapi prinsip negara bendera, maka negara pantai hanya akan menegakkan hukumnya jika kepentingan nasionalnya terkena dampaknya. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya Unclos 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan negara kepulauan. Pengertian laut teritorial Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dihitung, maka luasnya lautan dan daratan tidak jauh berbeda, cuma mencapai 2/3 dari luasnya daratan. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain, baik itu bagian darat maupun lautan. Laut teritorial adalah salah satu batas di wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Menurut J.G. Strike, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil di garis pangkal Ancelos 1982 pasal 24 ayat 1 zona tambahan. Di dalam pasal 24 ayat 1 Unclos 3 dinyatakan bahwa suatu zona
mana dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Pengertian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memperlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan UU Kelautan, zona ekonomi eksklusif Indonesia ZEE adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. ZEE merupakan bagian wilayah yurisdiksi Indonesia di mana Indonesia memiliki hak berdaulat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pengertian laut lepas Heksis memiliki beberapa definisi tersendiri apabila ditinjau dari beberapa sumber. Pengaturan laut lepas terdapat dalam Konvensi Jenewa yang merupakan hasil dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1 tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tersebut memberikan pengertian laut lepas yang berbunyi, laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, di mana yang dimaksud dengan laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Sedangkan yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat garis pangkal. Demikianlah penjelasan beberapa materi secara singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.